biasa sekali jamaah. Kuasa Allah memang benar adanya. Jabal Malaikat adalah sebuah gunung pasir di Arab Saudi yang menjadi tempat turunnya ribuan malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi pasukan Quraisy. Oh jamaah, alhamdulillah. Bocah ngapa ketawa aja itu. Baik, Neng tadi mau nanya ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari Bandung. Saya ingin bertanya. Katanya, Saya dari Makassar. Iya, saya dari Pekalongan. Yang dilihat katanya jodoh itu cerminan diri. Oh iya. Nah, kalau misalnya kitanya sudah baik Pak Ustadz, tapi kita mendapatkan jodoh yang belum baik, kira-kira pandangan Ustadz seperti apa? Memang dijelaskan di dalam Al-Quran, wanita yang keji buat laki-laki yang keji. Kemudian laki-laki yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dari sini pembelajaran sebenarnya, bagaimana kalau dia baik, tapi jodohnya nggak baik. Timbul pertanyaan seperti itu. Maka sebenarnya ini adalah ujian ketaatan. Yes. Ujian kesabaran, ujian penaikan derajat. Amin ya Allah. Sebagaimana Ratu Asia dijodohkan bersama Firaun. Tapi menjadikan Ratu Asia menjadi sosok yang mulia. Kemudian di mana Nabi Nuh berjodoh sama istrinya yang tidak taat. Nabi Lut istrinya juga tidak taat. Bahkan kena juga azab pada saat itu. Maka dari sini kita bisa belajar ujian itu juga ada dalam lingkungan keluarga. Kenapa tidak belajar dari keluarga Nabi Ibrahim? Iya, sahabat. Bapaknya soleh, istrinya soleh, anak-anaknya soleh. Amin mudah-mudahan ya. Kenapa tidak belajar dari keluarga Rasulullah yang penuh keberkahan? Baik. Ya mudah-mudahan. Tapi ini udah berjodoh ya? Belum. Oh belum? Belum menikah. Oh belum menikah ya? Emang begitu? Oh enggak ya? Nah, dia cuma nanya. Kenapa ada orang seperti itu? Kita doain nanti berjodoh yang bisa jadi imam yang baik buat si Neng ya. Sudah ada calonnya? Ada. Udah ada, Masya Allah. Barokah. Calonnya yang nonton. Iya. Cepat lamar. Iya, jangan kelamaan. Iya, udah. Oh! Makanya cepat lamar dia. Aduh, yang bener nih. Iya. Bang, kalau kata orang Betawi jangan nyeredeng doang kayak ikan cupang. Iya. Stop dulu. Ya. Rencana pernikahannya kapan? Langsung ditodong nih. Yuk, amin. Secepatnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbil jannatul ardi samawati uddat muttaqin. Bersegera atas 5. Amin. Cepat-cepat sholat, cepat-cepat tobat, cepat-cepat bayar utang, cepat-cepat menguburkan jenazah. Satu lagi. Cepat-cepat menikah. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, mudah-mudahan barokah ya. Amin. Baik, terima kasih Neng, abangku. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Baik, jodohku di mana ya? Iya, tema kita ya Masya Allah jadi berkah ya. Dan baik, kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ya, baik. Guru, ini ada syaratnya lagi sama. Saya mau nanya. Iya, sama yang udah nikah juga. Pasangan suami istri. Nunjuk kali boleh kali ya. Udah nikah bang? Istrinya mana ambil bang? Ini sih. Oh, Masya Allah. Saya mau nanya. Pertanyaannya nyaman nggak? Waduh, pertanyaan tingkat tinggi tuh. Nyaman nggak? Alhamdulillah nyaman Ustaz. Nyaman nggak? Nyaman Ustaz. Apa yang membuat nyaman? Satu sifat. Sebenarnya tahu nggak apa yang menarik dari pasangannya? Tangannya yang menarik. Silakan. Iya. Apa yang diutarakan. Yang mau disampaikan? Mungkin dari suami dulu ya. Ya saya tanya, gimana kenyamanannya kepada istri? Nyamanannya karena ngelihat istri itu seperti saya sendiri. Oh. Jadi kadang kalau misalnya istri marah-marah itu saya suka senyum aja Ustaz. Oh. Gitu. Jadi kayak mencermin gitu loh. Jadi kayak kata Ustaz tadi bilang orang baik sama orang baik. Amin, mudah-mudahan. Orang itu sama orang itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan istri marah-marah, tantrum gitu ya. Saya banget. Dulu, gitu. Oh. Jadi bisa memahami dan mengexcuse ya. Nah, apa yang membuat nyaman? Buat nyamannya adalah ya dia orang yang bertanggung jawab. Bagus. Itu yang paling utama laki-laki. Dan apapun yang dijanjikan pasti selalu ditepat.
Oh, Oke. Masya Allah. Baik. Saya jelasin ya. Ya, baik. Jadi gini, berbicara tentang kenyamanan, apakah Ya. itu tanda jodoh? Jawabannya iya. Berdua bersamamu, Lagunya siapa? mengantar aku. Oh, benar. artinya Perjalanan. Cinta. Cinta. Nanti ada backup Berdoa. lagunya ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya nyaman itu tadi itu sakinahnya itu. Kenyamanan itu adalah sakinahnya, ketenangan itu. Makanya bukan mahabbah yang disebut dalam Islam, Allah. tapi mawaddah yang disebut. Dalam hal ini, cinta itu adalah bagaimana bisa menerima pasangan. Kenyamanan itu bisa memaafkan, bisa menerima, bisa memahami, bisa merasakan. Itulah bentuk kenyamanan sebenarnya. Ketika seorang suami merasa nyaman dengan istri, karena kenapa? Istri itu menjadi partner, Yes. bukan babu. Jadi bukan tanggung jawab istri memasak. Sekali lagi, bukan tanggung jawab istri memasak. Justru memasak itu tanggung jawab suami. Oh, begitu guru. Ya, bukan tanggung jawab suami istri untuk nyuci. Oh ya? Sebenarnya tanggung jawab nyuci adalah suami. Waduh, PR nih. PR nih. Ya. Memberi nafkah, Oh. memberi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian. Pakaian, sandang, Berarti kalau pangan, kita- papan. Berarti kalau kita simak, sebenarnya yang berkewajiban memasak, nyuci Suami. adalah seorang suami. Iya benar. Cuma istri tahu diri. Ah. Ada namanya istri taat. Selamat. Suami sabar. Suami sabar, istri taat. Iya, benar. Buat apa? Kesabaran dan ketaatan ini, suami sabar dalam mendidik istri. Dan istri harus taat kepada suami. Jadi kalau suami mau makan, siapkan makanan. Iya, jadi ibadah tuh. Jadi Iya. suami kewajiban kalau memasak, Kalau tapi istri adalah taat. ladang pahala. ladang pahala. Wow, sorganya istri katanya ada di suami. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, memang langgeng berkah semuanya, ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, dan sekarang masuk ke dalam segmen Ali bertanya, Ustadz menjawab. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Ustadz jawab dong. Kita nanya sama siapa nih? Kira-kira siapa yang mau ditunjuk guru? Tunjuk dia. Nih. Ya, awas bang, ada lubang bang. Ah, siap. Awas bang. Kacamata dia. Tongkatnya mana sih? Tongkatnya mana sama aja dong. Nah, baru kelihatan nih. Terang dunia bang. Alhamdulillah. Namanya siapa? Maafin. Nama saya Syamsur Ramdan, biasa dipanggil bagus. Syam. Syamsuram. Ustadz Syam. Berarti apa namanya, cahaya Ramadan ya? Insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Panggilnya Ramdan atau Syam? Syam. Kalau misalnya, ini tiba-tibanya kita ngeliat ada orang nikah dijodohin. Pernah nggak ngeliat orang dijodohin? Pernah. Ya dijodohin. Ada yang langgeng, ada yang enggak. Ya, nah sekarang yang mau disikapin kalau yang enggak, dijodohin, habis itu tuh dia nggak nyaman, akhirnya dia mendekati perceraian. Ini kalau menurut kamu gimana perjodohan ini? Perjodohan itu kalau menurut saya ya, namanya orang tua mungkin selalu menginginkan yang terbaik. Terbaik, buat setuju. anaknya. Dapat jawabannya. Bagus. Tapi kan ujung-ujungnya yang menjalani adalah kita ya. Ih bagus. Tanpa bermaksud untuk tidak atau Nggak taat sama orang tua tidak ya? taat dengan orang tua. Kita sebetulnya kalau menurut saya bisa mengutarakan apa yang sebetulnya kita mau. ke Dengan orang akhlak tua. ya. Dengan akhlak dan adab yang baik mungkin. Jadi nolak boleh. Lebih ke diskusi sih kalau menurut saya. Diskusi Tapi ya. ujung-ujungnya ya Tetap insya Allah, taat. taat insya Allah. Oh, bagus banget guru. Jadi orang tua bukan ditolak tapi diskusi. Walaupun ujung-ujungnya kita akan tetap terima. Nah kalau menurut guru gimana guru? Baik, silakan. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Sebenarnya gini. Betul tadi jawabannya. Perjodohan itu bukan menjodohkan. Jadi bukan pemaksaan untuk perjodohan. Tidak boleh memaksakan perjodohan. Yes. Karena yang menjalani anak itu. Maka yang terbaik adalah menjodohkan. Bagaimana maksud menjodohkan? Satu, seorang anak harus menyodorkan pilihannya. Oh anaknya. Saya ada calon. Ini anaknya dulu. Atau orang tuanya mau menjodohkan anak, jangan langsung jodohkan. Nah, memang kamu ada calon nggak? Tanya Kalau tidak dulu. ada, ya. Mama punya calon. Jadi sebaiknya ditanyain. Jadi anak gadis itu harusnya ditanyakan persetujuannya. Nah, kalau anak yang sudah janda,
dia yang memutuskan. Dia karena sudah pernah menikah ya, Sudah pernah. nggak perlu wali ya. Tapi butuh wali. Oh, butuh wali masih? Tetap butuh wali. Oh, Jadi la nikah illa wali, tidak ada pernikahan tanpa wali. Oh. Maka yang dimaksud sebenarnya di sini wanita yang belum pernah menikah dalam hal ini diminta isinya mau nggak? Nah, maka dia yang sudah menikah pilihannya. Ya Allah, Nah, nikmat yang ada dia ya. sudah. Jadi aman. Jadi kalau wanita itu boleh nggak perjodohan itu? Jawabannya boleh. 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 Ibu dijodohkan. Mana ibu itu? Iya. Kenapa jadi muda? pindah tepuk tangan dulu. Ibu waktu dulu menikah dijodohkan atau cari jodoh sendiri? Enggak. Pilih sendiri. Ya. Iya. Tepuk tangan dulu yuk. Ini dia jodohin. Ya? Iya, zaman dulu banyak yang dijodohin malah langgeng loh. Iya. Angkat tangan yang dijodohin. Enggak ada. Nggak di ada sini. ya, Masya Allah ya. Semua pilihan sendiri. Pilihan sendiri Karena ya. Islam tidak mengendaki seorang wanita tidak mau menikah di zaman Rasul. Karena kenapa? Ternyata dia dijodohin. Maka tidak boleh menikahkan dengan dijodohkan dengan dipaksakan. Dipaksakan jodoh tapi maksakan itu Ya. nggak boleh ya. Tapi menjodohkan itu sesuai persetujuannya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat tapi real asli ya. Dari kehidupan yang memang Ini dia yang curhat. oh langsung ditunjuk. Kan. Ya, nih emang nih kayaknya punya masalah hidup ini. Nah, ke sini. Dengan siapa? Dengan Pria Terani. Ada yang mau dicurhatin? aduh. Tidak ada manusia tidak punya masalah. Iya, mungkin saat ini ada unek-unek yang mungkin selama perjalanan umroh ini ya, ada yang dipanjatkan, didoakan gitu. Silakan. Mungkin bukan curhat sih Ustaz. Mungkin lebih ke, Sharing. berharap tahun ini bisa berjodoh. Amin. Sebelumnya. Dipo. Sebelumnya sudah berpisah. Apa yang membuat berat untuk menikah lagi? Biasanya orang berat menikah lagi itu ketika pasangannya meninggal dunia. Kebetulan Dan adanya trauma mungkin. pisahnya bukan karena meninggal dunia sih Ya, Ustaz. maksudnya bisa hidup. Yes. Kalau bisa meninggal itu susah untuk menikah lagi karena masih ada kenangan-kenangan manis. Iya. Tapi kalau bisa hidup itu biasanya kan dia berusaha untuk bangkit lagi. Iya. Apa yang membuat biasa? Nggak tahu ya Ustaz, cuman memang belum ketemu aja gitu sosok yang bikin nyaman, srek gitu masih belum. Tapi tadi aku bener ada trauma nggak? Trauma sih enggak sih. Enggak ya. Punya anak? Belum. Belum juga. Jadi gini, beban seorang yang sudah dalam artian bipolar, kemudian mau bangkit lagi, ketika tidak punya anak itu lebih cepat. Iya. Coba bangkit semangat. Iya. Dari seseorang dalam hal ini, ketika dalam ingin bangkit, maka usahakan lepaskan semua beban. Ya, ayo berusaha untuk jauh lebih bagus. Perbaiki ibadah sehingga mohon maaf yang mendekati pun baik. Amin. Kalau kita jadi kebun, maka yang datang itu kupu-kupu. Masya Allah. Tapi kalau kita jadi sampah, yang datang itu lalat. lalat. Nah, jadi perbaiki diri kita, maka Allah akan datangkan jodoh yang terbaik. Amin. Ya Allah. Amin. Jadi kalau mau pasangan hidup, insya Allah tidak ada orang tidak punya pasangan. Kelak akan dipasangkan. Pasti. Tidak ada. Ada yang jodohnya telat, ada yang cepat, ada yang disimpankan jodohnya. Jadi berkata, aku tidak punya jodoh, tunggu aja di hari kemudian pasti akan dijodohkan. Pasti ya. Sesama orang yang beriman nanti. Amin. Dalam artian seperti ini, karena kita tidak boleh sendiri, apalagi yang namanya perempuan. Bisa jadi fitnah sebenarnya. Iya. Bisa jadi fitnah. Laki-laki bisa jadi bahaya. Kalau perempuan bisa jadi fitnah. Jadi fitnah. Ujiannya juga lebih berat ya kalau Ujiannya sendiri lebih ya. berat, karena bisa jadi bahan omongan orang. Iya. Semangat, Semangat. bahagia. Iya. Amin. Jangan terbawa stres. Nah, jadi nggak boleh stres ya. Nggak boleh stres. Nah, satu lagi nih Semangat. 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 Ya, sebenarnya tipe kayak apa sih yang dicari? Kita doain ya. Ya. Kita doain. Yang pasti muslim. Taat beribadah. Taat beribadah, Bertanggung jawab. bertanggung jawab, Terus setia pastinya. Setia. setia, kerjaannya
Kerjaannya harusnya kalau di umur segini insya Allah harusnya udah mapan ya. lakinya. Mapan. Dan sudah ada calonnya. Doain aja Ustaz. Buat si Anu di sana. Oh, ya. Dia lagi nonton. Lagi nonton. Mudah-mudahan Segeralah. dijabah. Amin. Amin, Ya. Jadi sudah ada PDKT. Sudah PDKT ya. Baik. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang mau ada bacain yang titip doa lagi. Titip doa. Iya. Panggil. Yang nitip doa, titip doa. Nah, silakan. Assalamualaikum. Namanya siapa? Ibu Wabarakatuh. Dewi dari Jakarta. Dewi dari Jakarta. Iya. Ibu Dewi silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Deyosi Alvista. Saat ini saya sedang hamil. Nah, ini ya, Ustadz, bukan Ya. saya ya. Oh ya ini. Sama minta didoakan supaya janin dalam kandungan saya jadi anak yang soleh, soleha Amin. dan diberikan kelancaran saat proses persalinan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Neng Dewi. Assalamualaikum. Ketika ada orang menginginkan anak soleh, maka yang paling penting dirinya dulu yang soleh. Orang tuanya soleh. Dan apa yang harus dilakukan seorang orang tua? Dalam hal ini wanita yang lagi hamil, seorang yang lagi hamil itu dalam keadaan suci. Maka sebaiknya baca Quran. Baca Quran, hatamkan Quran. Ada zikirnya sebenarnya. Kalau janinnya itu masih 1 sampai 4 bulan, maka bacaannya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. 1, 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum. 1, 2, 3. Oh, Ya Hayyu Ya Qayyum. 1, 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum. Setelah itu 4 bulan ke 9 bulan Ya Musawwir. Langsung sawir. Kalau Ya Hayyu Ya Qayyum yang hidup yang kuat. Hidup Supaya rahimnya kuat, anaknya janinnya hidup, rahimnya kuat. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau 4 bulan ke 9 bulan, maka bacaannya adalah Ya Musawwir. Ya Musawwir. Artinya ya Allah yang menyempurnakan. Amin. Sempurnakan jantungnya, sempurnakan fisiknya dan sebagainya. Dan kalau sudah 9 bulan menuju persalinan, bacalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta Subhanaka ini kuntu minadh Dan dhalimin. yang jelas, ibu yang lagi hamil, usahakan makanan yang masuk adalah makanan yang baik. Tahu ngidam? Tahu. Ngidam itu sebenarnya Kepengenan. keinginan bayi yang diwakilkan oleh ibunya. Aku pingin mangga, berarti bayi itu membutuhkan zat yang ada di Di mangga, mangga tersebut. Aku mau makan roti. Ternyata janin itu membutuhkan zat yang ada di roti. Oh, itu poinnya ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau ngidam dalam Islam itu sebenarnya keinginan bayi yang diwakilkan seorang ibu. Padahal ibunya cuma cium-cium doang. Cium-cium doang, nggak dimakan juga ya. Ada yang pengen korma, langsung dia haji sama umroh ya. Tahu-tahu beli pohon. Ya tepuk tangan dulu, Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, masih semangat ya. Baik, kita lanjut kalau gitu deh Ya Ustaz, kita lanjut ya. Oke, aku nggak sabar. Nggak sabar kenapa? Aku mau mengajak semua jamaah untuk melakukan hal yang diijabah doanya, berada di tempat yang mustajab, dalam keadaannya mustajab. Iya, Pak. Amin, amin. Aku nggak sabar. Kemana kita mau kemana? Kita nyariin jodoh Ustaz apa gimana nih? Bukan jodoh. Aku nggak sabar mau umroh. Oh, mau umroh, kirain nggak sabar pengen cari jodoh. Sama mabruk tuh. Ayo. Ayo kalau gitu kita berangkat ya, jamaah. Alhamdulillah. Yuk. Jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita mau melakukan perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh yang pertama. Nah, kali ini kita akan melaksanakan ibadah umroh dari posisi kita dari kota Mekah ke Madinah. Berarti tempat pikat kita adalah Bir Ali. Tapi sebelum melakukan ibadah umroh,
kita harus mengambil niat atau mikat terlebih dahulu. Di sini nanti kita akan niat ya. Setelah nanti kumpul ke sini lagi ya. Kumpul sini lagi ya. Itu kumpulnya di sini. Kalau sudah salah kumpul di sini. Alhamdulillah, saya bersama jamaah lainnya sudah selesai melakukan mikat. Setelah ini kita mau lanjut untuk melakukan umroh. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.